Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad aqbala faqdah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita fokuskan pikiran, kita fokuskan hati dan connect akan perasaan, jiwa dan raga. Semuanya yang ada di antara kita, mari kita bersama-sama fokuskan kita sedang berada di rumah Allah yang berbahagia ini untuk menerima satu daripada hasanah ini, merupakan muizah yang kiranya bermanfaat bagi khatib sendiri dan para jemaah sekalian. Penghormatan khatib kepada imam masjid, badan panitia pembangunan masjid, BKM, segala perangkat dan stafnya, segala jajarannya. Semoga apa yang telah dilakukan, pelakuan segala kebaikan dan kebaikan, hendaknya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan membalas dengan julukan kata jazakumullah khairan khair. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufik dari jemaah dan bagian dirahmati Allah. Anggaplah sebagai penghormatan hati pada Jumat yang berbahagia ini sebagai awal perdana mengawali daripada 3 Jumat pada hari yang berbahagia ini, terhitung daripada tanggal 5, 12, 19 pada hari yang berbahagia ini, yang merupakan mengawali daripada tahun 2024. Hendaklah kita, mari kita mindset pemikiran kita untuk yang lebih baik ke depan dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah. Tahun 2023 yang telah kita tinggalkan, kita tidak akan mengulangi lagi dan kita tak ingin gagal untuk kedua kali. Maka hadirin sudah dibagian dirahmati Allah, marilah kita meniti hidup dan kehidupan, karena kita hilah jamaah dan dibagian dirahmati Allah. Hidup ini bukan untuk termenung, akan tetapi hidup ini adalah untuk merenung. Renungkanlah amal apa yang belum kita laksanakan, pekerjaan apa yang belum kita selesaikan, kemudian sesuatu ubudiyah bagaimana, janji dan ingat ataupun apa ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tuntaskan. Barangkali doa-doa kita menjadi hambatan, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Barangkali hanya bertanya pada diri kita, barangkali kita bersalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang dibagian dirahmati Allah, Roma di tahun 2023 yang lalu, banyak konsumsi makanan yang kita makan secara jasmani. Baik di tahun 2024 ini, konsumsi kita akan berubah kepada 2 hal. Makanan yang kita makan adalah zikrullah, minuman kita adalah yaitu salatu. Andai kata yang demikian itu meniti diri kita ke depan itu lebih baik,
Tidak akan ada orang yang mati kelaparan karena mengingat Allah. Ittaqullah haitsu kunta. Dimanapun kamu berada, ingat akan diriku. Kemanapun yang kamu. Kenapa demikian hari ini sudah dibaca di rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumeetukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Ketahuilah kamu itu tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apanya. Andai kata aku tiadakan kamu, maka Allah mampu mengadakan kita, mampu Allah mematikan kita dan menghidupkan kita, mampu Allah mengembalikan kita pada tempat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kita berada? Ke sanalah kepada Allah kita akan kembali. Hadirin sudah dibaca di rahmat Allah. Adapun mari kita peduli ataupun kita bedah satu firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Alaq Al-Isra yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Isra bahwasanya siapakah yang patut Allah lebatkan untuk membawa daripada nubuah Al-Quran firman Allah, yaitu surah Al-Quran Al-Karim, tidak lain dan bukan adalah Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpilih untuk diberangkatkan melaksanakan perintah salat Isra dan Mi'raj. Itulah Nabi Muhammad yang kita julukan dengan bagaimana dengan makanan yang kita makan zikrullah, sedangkan minuman yang paling utama adalah yang keduanya adalah salatullah, bersalawat. Antara zikrullah beriring dengan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salam dan sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan keluarga sekalian. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari yaumil mahsyar. Jemaah sedang umat yang berbahagia. Firman Allah dalam surah Al-Isra yang artinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata subhan itu bersabda cukup subhan. Maha suci Allah. Allah mengatakan dirinya itu, aku ini adalah maha suci, bukan main-main. Yang telah kuperjalankan hambaku, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang telah kuperintahkan pada suatu malam, kuperjalankan, yaitu kekasihku yang mulia. Buat apa? Untuk menjemput perintah salat. Maka sungguh kita malu, kita ada 3 macam golongan. Yang pertama hadir di antara kita, tandanya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malu demikian? Hak Allah. Terkadang-kadang kewajiban Allah salat itu sering kita abaikan. Kita bangga malahan mengabaikan salat, meninggalkan kewajiban. Kita bangga melaksanakan ajaran dan kita bangga akan meninggalkan sesuatu ketentuan di dalam Allah gariskan. Pada hakikatnya kita harus punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dunia yang dimiliki oleh Allah ditempati manusia sebagai isi alam ini? Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada aku buatkan bumi ini, aku jadikan langit. Siapa penghuni bumi ini? Wahai malaikat, aku tidak akan bersih ataupun berdialog untuk kamu iya atau tidaknya. Aku sampaikan kepadamu, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di atas permukaan bumi ini. Malaikat tercengang pada saat itu bertanya, siapa yang dimaksud Allah? Itulah manusia. Kenapa demikian? Andai kata aku berikan bumi kepadamu, wahai malaikat, kamu tak punya akal.
Sedangkan kamu memiliki akal tapi tak punya nafsu. Sedangkan manusia diberikan akal, diberikan nafsu, lengkap segala-galanya. Maka Allah nyatakan dalam surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin. Telah diciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya. Mengapa demikian sempurna? Kelebihan akal, ritual dengan intelektual, dengan rasional yang mengembangkan dunia ini, mengembangbiakkan, sehingga patutlah penghuni alam ini adalah manusia kujadikan, bukan Darwin. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bangga dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita manusia terpilih sebagai penghuni alam ini. Dengan demikian dinobatkan Nabi Muhammad dari itu supaya kita banyak mengucapkan selawat kepadanya. Mengapa demikian? Andai kata dunia ini Allah sudah ciptakan, tapi Muhammad tidak akan berada, Allah tidak jadikan. Karena Muhammad itu ada, Nabi kita Muhammad sebelum adanya dunia ini. Kenapa demikian? Lebih utama nur cahaya Muhammad itu telah ada dan zan adnan. Oleh karena itu Adam pada saat itu berdialog dengan Allah. Bukankah kamu ya Allah sepatutnya menjadi yaitu manusia pertama? Secara urutan kamu orang pertama, tapi secara awalnya asal usul kanzan adnani. Sebelum ada kamu, nur cahaya Muhammad telah ada. Bayangkan, andai kata kau memiliki Hawa sebagai maharnya, ucapkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkan, ya, disyariatkan oleh penghulu atau daripada keluarga setiap pengantin yang akan menikah, coba yaitu pertama bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku tidak bersaksi tiada Tuhan yang disembah hanyalah kepadamu ya Allah, dan aku bersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusanmu ya Allah. Itu menandakan bahwasanya otentik daripada perkataan Allah dinobatkan sebagai yaitu selawat. Pentingnya zikrullah padanya sebagai kita yaitu rujukan daripada Islam. Jamaah sekalian umat yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan kepada Muhammad, alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Wahai Muhammad, kuperjalankan hamba-Ku itu adalah supaya kamu melihat sebahagian daripada tanda kebesaran-Ku, sebahagian daripada ciptaan-Ku, sebahagian daripada kekuasaan-Ku. Innahu samiul basir. Sungguh Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di awal kita memasuki tahun 2024, jangan tertinggal yaitu salat kewajiban kita yang lima waktu, menandakan Islam itu adalah terus dia melaju. Islam itu harus maju. Ini yang harus kita harapkan. Mengapa demikian? Kalaulah kita tinggalkan salat, berarti kita lupakan akan Islam. Mengapa demikian? Yang pertama, I adalah isya, sedangkan S adalah subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Lengkaplah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ammantu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi Islam itu tak perlu dicari, tak perlu dikaji, tinggal saja. Islam itu adalah mencari, mengembangkan, mempraktikkan dalam hidup dan kehidupan. Ini jemaah dan umat yang dirahmati Allah. Maka dengan kita yakin, hakiki keislaman itu tetap dalam hati. Apapun yang terjadi di daerah dan dunia ini, zaman boleh berubah, iman kita jangan sampai goyah. Zaman silakan berganti, episode keimanan kita jangan sampai mati. Ini harapan tadi. Jamaah sudah dibat yang dirahmati Allah. Karena pengharapan yang kita tinggalkan, andai kata kita memiliki harta, memiliki sesuatu benda, memiliki sesuatu yang kita punya,
tidak mampu, ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang pertama, kita punya anak yang bernama Anis. Apa itu Anis? Anak dan istri. Harben, harta dan benda tak mampu menyelamatkan kita di alam barzakh. Tak mampu dia menolong kita. Jangan kamu menolong kita, dirinya sendiri tak tertolong. Pada hari kiamat, nafsi-nafsi, dirimu, diriku, ayah sendiri, mak sendiri, anak sendiri, tanggung jawab sendiri kita masing-masing. Maka soal itulah kalau kita bertanya, kemana kita akan melangkah? Kecuali kalau bukan daripada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hidup dan kehidupan ini jangan sampai kita hilang, kemudian jauh daripada hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kepada manusia Nabi Adam pun ditegur oleh Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inilah jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah. Renungkanlah, kehidupan kita itu singkat dan terbatas. Kehidupan itu adalah sesaat. Saat kita, kapan kita berdiri, saat kita, kapan kita duduk, kapan saat kita akan berbaring. Waktu saat pagi, kapan waktu petang, dan kapan waktu kita akan maghrib. Menjalani waktu maghrib menjelang isya, berarti waktu itu singkat sekali. Maka hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah, renungkanlah kehidupan yang kita lakukan. Bukan kita untuk termenung dalam hidup ini, tapi renungkanlah banyak pekerjaan amalan yang belum kita selesaikan, banyak pekerjaan yang akan kita benar dan kita lakukan, namun waktu yang dapat memisahkan kita. Sesuai dengan kata sabda Rasulullah, a'imma syita min huma syita kuntum haisima syita. Dalam hidup dan kehidupan, adanya kehidupan pasti ada kematian. Dalam kecintaan pasti ada kejauhan, dan akan jauh yang kita cinta. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Itulah hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Hidup kita di dunia ini sesaat dan singkat. Gunakanlah kesempatan kita sebelum kita akan menjadi mayat. Andai kata kita sudah habis panen dan habis pulsa, saat itulah akan menyesal segala-galanya. Ya Allah, kembalilah aku akan ke dunia sebentar. Aku mau berbuat kebaikan, aku mau berbuat bersedekah, aku berbuat segala-galanya. Kata Allah, mengapa kemarin apa tidak terjaga? Oleh karena itu hadirin sedang yang dirahmati Allah, gunakanlah waktu yang lapang sebelum datang waktu yang sempit. Gunakanlah kesempatan yang baik sebelum datang waktu yang buruk. Gunakanlah waktu yang masih cerah sebelum datang waktu yang redup. Oleh karena itu, jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, hendaklah kita perbaiki salat kita. Di bulan Rajab ini merupakan ulang tahunnya salat. Rasulullah menyebut salat dari Masjid ke Maghrib, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai Sidratul Muntaha, bukan daripada Jauh atau di Sibirun, tapi adalah Sidratul Muntaha. Berkorban dan Rasul kita tengah malam untuk Isra Mi'rajkan. Wahai Muhammad, ya ayuhan mudaththir, qul fa'andir, bangun, untuk diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat. Setelah diwajibkan dia 5 waktu, 50 waktu katanya. Kearifan daripada para nabi, wahai Muhammad, minta Quran kepada Allah. 3 kali beliau minta Quran, untuk yang ketiga kali sudah cukup yang 5 waktu. Barangkali yang 5 waktu pun tidak kita sanggup, tunggu akan kami salatkan. Itu yang tawassul yang lebih cepat. Mudah-mudahan kalau memang enggan untuk melaksanakan, insya Allah kami siap untuk melaksanakan kita semuanya. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dalam hidup dan kehidupan. Ad-dunya wal mata'ul luhur. Dunia ini adalah suatu lubang yang paling dalam. Suatu akan tercingkur ke dalamnya. Kita tak mampu bangun sendiri. Hendaknya kita akui untuk berubah nasib kita di masa-masa yang akan datang. Mengapa demikian? Allah menyatakan, Inna Allah la ghayra biqawmi hatta la
nasib saudara kau kalau ia sendiri tidak andil untuk mengubahnya. Marilah kita merubah hal yang terbiasa menjadi yang biasa. Hal yang tidak biasa jangan nanti kena air. Mengapa? Alergi kena air. Kalau sudah mulai alergi kena air, itu sudah mulai teguran, bakal salah akan demi meninggalkan. Alergi dengan air. Kalau alergi dengan air, berarti tak usah minum air. Kalau tak usah minum air, tak usah berselawat. Kalau tak usah berselawat, akan menepalana. Ini kesatu kuncinya. Karena dunia ini tidak akan bahagia kecuali ilmu dan amal. Itulah menjadi bekal. Lain segalanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ayyukum ahsanu amala. Hanyalah amal dan iman kebaikan yang akan kita bawa. Jamaah sekalian menjadi hadirat Allah. Semoga dalam hidup ini menjadi berguna kita pergantian tahun 2024 di awal daripada Januari, Jumat yang ketiga. Mudah-mudahan kita akan selalu berbaik sangka. Kita akan selalu menset pemikiran kita untuk lebih maju di bulan ataupun di tahun yang akan datang. Semoga kita dambakan saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan amalan baik umrah dan haji yang akan datang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi atau kita memohon pada beliau yang sudah di tanah suci, doakanlah kami wahai ayah, doakanlah kami wahai bunda. Semoga kami jamaah patok kita ini bisa berangkat melaksanakan umrah bersama-sama dengan kerinduan kepada yaitu Baitullah. Ini yang kita harapkan. Semoga menjadi tamu Diyufur Rahman, menjadi kerabat Diyufur Rahim. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita ada manfaatnya dan para khatib sendiri, pada jamaah sekalian, untuk tahun 2024 berbaik sangkalah dengan makanan kita, berbanyaklah zikrullah, utamakan minuman salamullah. Amin ya rabbal alamin.